Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, walaupun harga emas logam mulia kembali turun di Laman Antam, tetapi di Pasar Emas Cikini Jakarta masih tinggi. Di Pasar Emas Cikini Jakarta, harga emas antam logam mulia dibanderol Rp3.300.000 per gramnya. Sementara itu, pedagang toko emas Cikini Jakarta mengaku fluktuasi harga emas logam mulia ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Pernah tertinggi mencapai Rp3.600.000 per gram dan terendah Rp3.300.000 per gram. Namun di Laman Antam, harga emas kini menurun menjadi Rp3.150.000 per gramnya. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa Desa Sumberrejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diterjang angin puting beliung. 5 rumah warga rusak akibat tertimpa pohon dan tiang listrik roboh menutup jalan. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 5 rumah dan tempat ibadah di Desa Sumberrejo, Kecamatan Pabelan alami kerusakan. Kerusakan terjadi pada bagian atap yang berterbangan hingga tertimpa pohon besar. Selain pohon, sebuah tiang listrik juga ikut tumbang dan menutup jalan. Akibatnya, aliran listrik ke pemukiman penduduk padam sejak sore hari. Menurut warga, angin kencang datang dari arah timur disertai suara gemuruh saat hujan deras mengguyur. Hujan dulu, rintik-rintik, lalu terlalu lebat, lalu angin itu berputar dari arah timur, mutar ke arah barat, langsung mutar-mutar di wilayah sini. Peristiwa tersebut mengakibatkan bencana, yaitu pohon yang rubuh menimpa rumah. Usai kejadian, warga bersama relawan dan BPBD Kabupaten Semarang bergotong royong membersihkan material pohon yang tumbang. Pemerintah setempat menghimbau warga tetap waspada mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Semarang dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang menerjang Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah warga pun rusak. Hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Padamara dan Kecamatan Palimanah, Purbalingga, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Akibatnya puluhan rumah mengalami kerusakan pada atap dan sejumlah pohon tumbang. Angin kencang juga merobohkan 3 bangunan kandang ayam di Desa Sokawera, menyebabkan 15.000 ayam potong terpaksa panen dini. Tak hanya itu, angin kencang juga menumbangkan sejumlah tiang listrik mengakibatkan aliran listrik di 3 desa terputus. Belum diketahui jumlah kerugian akibat angin kencang ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, PB Popsi sukses menggelar turnamen biliar International Asian Pool Championship 2025 yang digelar di Pusat Latihan Nasional PB Popsi di Gedung Anjus Tower, Jakarta Pusat. Pada ajang bergengsi ini, tuan rumah Indonesia mampu meraih juara 1 kategori junior. Pebiliar muda Indonesia Ferdis berhasil meraih juara dalam turnamen biliar internasional Asian Pool Championship 2025 kategori junior. Jalan menjadi juara di ajang internasional ini tidaklah mudah. Melalui latihan rutin dan konsisten, pemuda berusia 15 tahun ini mampu menjadi kampiun setelah menumbangkan lawan-lawannya yang sangat berat di turnamen ini. Sementara itu di kategori pria, posisi juara berhasil diraih pebiliar Filipina Carlo Diado. Dan di kategori wanita, juara 1 diraih pebiliar asal Jepang Yuki Hiraguchi. Senang sih bisa juara, karena lawannya berat-berat. Ketemunya sih yang kuat-kuat sih, negara dari Hong Kong kuat-kuat itu. 初めての決勝戦で初めて海外戦で優勝したので、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。 Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo memberikan apresiasi bagi para pebiliar yang mampu meraih gelar juara dalam turnamen Asian Pool Championship 2025.
Untuk meningkatkan kualitas para atlet biliar tanah air, PB Popsi akan rutin menggelar berbagai turnamen biliar bertaraf internasional. Bagi yang menang selamat, bagi yang kalah masih ada kesempatan ya di tahun-tahun berikutnya. Popsi memiliki komitmen biliar supaya lebih maju lagi, supaya lebih terekspos di dunia internasional. Mudah-mudahan event seperti ini, kejuaraan Asia, bisa diselenggarakan setiap tahun. Bahkan bukan hanya Asia, tahun lalu kami menyelenggarakan kejuaraan dunia dan rencananya juga tahun 2026 ini akan diselenggarakan di Indonesia juga. ASEAN Pool Championship 2025 diikuti ratusan atlet biliar dari 20 negara di Asia. Turnamen ini memperebutkan total hadiah hingga $76.000 Amerika Serikat atau senilai lebih dari 1,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia Sutrisno iNews melaporkan. Pemirsa, MNC University berkolaborasi dengan Forum Maju Bersama OSIS kembali menyelenggarakan Forum Pelajar SDGs Batch 3 di Auditorium MNC University, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Penyelenggaraan forum ini bukti komitmen MNC University dalam memberdayakan generasi muda yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan aktif dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan. Ratusan perwakilan pelajar SMP dan SMA dari berbagai daerah di Indonesia antusias mengikuti Forum Pelajar SDGs Batch 3 yang digelar di Auditorium MNC University, Jakarta Barat. Acara yang diinisiasi Forum Maju Bersama OSIS dan MNC University ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten dalam membentuk generasi muda yang lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kita berkontribusi kepada masyarakat, terutama untuk anak-anak muda, bagaimana mereka bisa mengembangkan diri secara aktif dan memiliki pengetahuan yang benar untuk ditularkan kepada yang lain. Apalagi ini agenda global ya, agenda global SDGs ya, yang 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana kami mendorong para pemuda itu untuk bisa menjadi agen perubahan dan juga sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Melalui forum ini, para pelajar dilatih untuk memulai perubahan dari hal-hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik sekali pakai, serta mengedukasi lingkungan sekitar. Kami berharap jika teman-teman sudah mengikuti forum pelajar SDGs Batch ketiga ini, teman-teman bisa mengimplementasikan dan juga bisa mengedukasi lingkungan sekitarnya. Aku bakal ngerealisasiin terlebih dahulu mulai dari hal kecil dulu, misalnya lingkungan, terus juga hal-hal yang bisa membuat aku tuh mendukung terkait kebersihan daripada lingkungan itu sendiri. MNC University dan Forum Maju Bersama OSIS berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, namun juga memiliki kepedulian sosial dan lingkungan demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews melaporkan.